Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan bunda-bunda semua. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi. Karena udah beberapa minggu aku tuh nggak bisa upload video gitu ya. Karena ada kegiatan di dunia maya yang nggak bisa aku record karena terlalu ribet gitu ya kalau aku sambil pegang-pegang kamera gitu. Jadi alhamdulillah di kesempatan kali ini aku bisa sharing-sharing lagi untuk belanja mingguan ya teman-teman. Alhamdulillah di belanja mingguan kali ini itu aku tuh menghabiskan budget di 150.000. Ini tuh budget untuk 2 minggu ke depan ya teman-teman. Emang cukup ya bun makan 150 untuk 2 minggu, dan insya Allah untuk keluarga aku itu cukup. Tapi disclaimer dulu ya bunda-bunda, karena keluarga aku itu cuman di 2 dewasa dan 1 balita, jadi insya Allah udah sangat-sangat cukup. Dan ini juga udah meliputi kayak protein hewani, protein nabati, dan juga untuk sayur mayur gitu ya teman-teman. Dan untuk perbumbuan di belanja mingguan kali ini tuh aku tuh nggak belanja bumbu ya, karena aku tuh sebelum belanja mingguan itu sebelumnya itu aku udah beli bumbu, kebetulan lagi pada turun, dan aku juga udah bikin stok bumbu dasar putih gitu ya biar gampang aja kalau masak. Dan inilah hasil belanjaan aku di minggu kali ini. Alhamdulillah lumayan banyak ya teman-teman. Dan kita lanjut aja mau food prep gitu ya. Dan aku juga mau ngasih tips cara belanja hemat ala aku ya bunda-bunda. Aku itu di malam hari sudah pasti catat apa aja yang mau aku masak seminggu ke depan, ataupun juga apa aja yang aku mau beli di pasar. Jadi aku itu catat, dan aku juga perkiraan harga itu kan sudah pasti udah tahu ya bun. Jadi aku tuh dikira-kira aja, misalkan kira-kira ayam harganya itu setengah itu 20 gitu ya, kalau enggak 18.000, dan gak bakalan pernah meleset ataupun lebih dari segitu. Kalau udah punya catatan kayak gitu tuh enak banget ya bunda-bunda. Jadi pas kita ke pasar, kita lihat catatan apa yang mau kita beli, dan barangnya itu ada, ataupun kalau nggak ada juga bisa diganti sama menu yang lain, dan untuk nominalnya bisa disesuaikan. Dan alhamdulillah juga ini tuh pada ada semua ya bunda-bunda di pasar, karena aku tuh nggak cari yang susah-susah, dan aku juga carinya itu yang udah tahu tempatnya, nggak ribet-ribet. Jadi tuh alhamdulillah aku tuh dapat banyak gitu ya bun. Dan tips yang kedua itu usahakan itu bawa uangnya itu pas ya bun. Aku tuh belanja itu selalu bawa uang itu pas gitu ya, 150, paling itu dilebihinnya itu 10.000, kalau enggak tuh 20.000 itu udah paling besar. Buat apa? Karena kan aku tuh bawa anak aku ya ke pasar ya bun. Jadi aku itu takut anak aku mau jajan, jadi dia bisa ada uang jajannya 20.000 ataupun 10.000 ya teman-teman. Jadi aku itu khusus belanja itu 150, cukup gak cukup harus 150 gitu ya. Jadi kalau misalkan aku bawa uang 300 gitu ya, kalau misalkan budgetnya minggu ini tuh 150, aku tuh bawa uangnya itu lebih misalnya, jadi udah pasti tuh kepake gitu uangnya. Makanya aku tuh sekarang aku tuh ke pasar itu bawa uangnya ngepas, biar nggak kalap mata, biar nggak lupa diri, karena sebulan ke depan itu tuh masih panjang ya bunda-bunda.
apalagi kita itu yang punya gajinya itu bulanan dari pas suami. Kalau kita itu tidak bisa ataupun tidak pintar-pintar dalam dalam memikirkan menu dan juga trik-trik yang bagaimana cara menghemat keuangan, sudah pasti bocor tiap bulan ya bun, karena aku itu udah ngalamin banyak hal selama rumah tangga. Aku sudah 5 tahun menikah sama Pak suami, dan alhamdulillah dari semenjak menikah aku itu sudah menjalani food prep ya teman-teman, dan aku juga udah merasakan manfaatnya banget. Jadi tuh budget makan itu sudah pasti terkontrol ya teman-teman. Dan udah aja segitu tips dari aku. Dan ini kita lihat aja untuk videonya ya teman-teman. Di sini seperti biasa aku tuh ada beli sayuran 5 ribuan gitu, dan alhamdulillah itu tuh lapusiem itu lagi murah kali ya, makanya dapatnya itu banyak banget sampai 2 food container dan lumayan besar-besar juga. Dan itu juga ada buncis juga lumayan banyak ya isinya, itu sama 5.000. Dan untuk apa itu namanya wortel sama ya, harganya itu 5.000, dan timun juga 5.000. Dan untuk si kolnya ini tuh kayaknya sekilo ya, aku tadi ngambilnya kebesaran. Ini tuh harganya kalau nggak salah tadi tuh 9.000 ya bunda-bunda. Dan seperti biasa aku juga ada beli toge, itu tuh setengah kilo, harganya tuh masih sama ya 5.000. Dan untuk si tempenya itu aku tuh kebetulan dapat yang bentukan kayak gini tuh enak banget gitu ya, tebel. 5.000 tuh bisa untuk 2 kali masak ya teman-teman. Itu udah aku potong buat tempe goreng biasa, dan ini aku juga potong-potong untuk tempe kecap gitu ya, ataupun campuran untuk si buncis ya, enak banget. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua dan bunda-bunda semua yang selalu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga tinggalkan pesan di kolom komentar supaya aku bisa berkunjung ke channel teman-teman semua. Dan aku juga minta maaf ya teman-teman, jika aku belum eh, berkunjung ke channel teman-teman semua, karena aku tuh udah beberapa minggu tuh aku tuh nggak kuat pegang HP gitu ya, karena nggak tahu kenapa kepala itu pusing aja. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini aku udah sembuh, bisa upload lagi video, bisa dubbing lagi, dan bisa record lagi untuk kegiatan sehari-hari aku ya teman-teman. Dan mudah-mudahan aja kita semua itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun bunda-bunda berada itu mudah-mudahan itu selalu sehat walafiat ya bunda-bunda. Karena kalau udah dikasih pusing itu aku tuh udah nggak bisa megang handphone ataupun ngelihat HP gitu ya, nggak tahu kenapa. Jadi tuh kemarin-kemarin aku tuh benar-benar istirahat gitu ya. Dan ini aku juga mau ngelanjutin food prepnya ya, biar cepat kelar. Ini tuh sebenarnya udah capek gitu ya bun, karena anak aku tuh meskipun udah mau 3 tahun, tapi ya kalau mamahnya bikin konten kayak gini tuh dia tuh udah pasti heboh ya teman-teman. Dan ini juga aku nunggu dia itu tidur dulu, makanya aku baru bisa nge-record. Dan ini juga baru aku dubbing, udah beberapa hari ini video, tapi baru aku edit dan upload ya teman-teman. Dan tadi untuk persayurannya itu sudah selesai, aku pindahin dulu ke tempat yang lain. Dan ini lanjut aku mau ke protein hewani ya teman-teman.
Ini tadi proteinnya udah aku cuci bersih dan biar enak juga gitu ya nanti aku masaknya. Tinggal dikeluarin ke chiller dan taruh di chiller itu semalaman dan paginya udah bisa aku masak. Itu tadi aku ada beli ati ampela itu 10.000, dapatnya itu 10 pasang ya bun. Di frozen deket rumah aku tuh sekarang tuh ada kayak protein hewani tapi sudah dibekuin gitu ya teman-teman, dan harganya tuh lumayan terjangkau. Dan ini aku juga ada beli ikan lele ya teman-teman. Ini aku ikan lele itu belinya tuh setengah kilo aja dan harganya itu 15.000. Dan ini aku juga ada beli ikan kembung ya bun. Ini tuh ikan kembungnya sekilo 20.000. Ini emang udah beku ya teman-teman dari sananya, tapi ini juga aku cairin lagi karena mau aku bersihin dalemannya dan aku marinasi gitu ya. Ini aku marinasinya cukup pakai kunyit, garam, penyedap sama ketumbar gitu ya. Udah gitu aja. Kalau udah punya stok ikan kayak gini tuh emang paling enak, emang paling gampang ya bunda-bunda. Dimana anak mau makan tuh tinggal digoreng dan diturunin ke chiller gitu. Pokoknya tuh membantu banget gitu ya. Bagi aku tuh kadang suka malas ataupun suka pengen makan di luar, tapi kalau udah punya stok protein kayak gini tuh udah pasti selalu masak ya teman-teman. Dan ini aku juga ada beli ayam. Ini tuh aku tadi beli ayam itu setengah kilo, harganya itu 18.000 gitu ya kalau nggak salah. Mungkin masih stabil ya harga ayam di tempat aku tuh, emang segitu gitu ya. Dan yang aku kagetkan itu ya bunda-bunda, sekarang itu harga cabe rawit ataupun cabe domba ataupun cabe setan itu tuh lagi melonjak tinggi ya bunda-bunda harganya. Di tempat aku tuh sampai di harga 80.000 itu per kilonya, Masya Allah. Aku kemarin beli seperempat itu udah di 20.000 aja. Aku tuh mau cari-cari resep ataupun tips supaya simpen cabe itu awet untuk berbulan-bulan, biar kalau lagi murah aku tuh pengen stok yang banyak, biar aku tuh nggak pusing mikirin cabai naik, karena kalau makan itu tanpa cabai itu kayaknya itu kurang enak ya bun. Makanya kalau denger cabai naik itu sudah pasti kepala pusing, udah uang belanja itu diturunkan, mana harga cabai melambung tinggi itu sungguh-sungguh luar biasa ya bun. Makanya sebisa mungkin kita itu jangan keseringan makan cabai ya bun. Kayak keluarga aku harus selalu makan itu sama sambal. Dan ini aku juga tadi tuh ada beli ikan teri gitu tuh, kalau nggak salah tadi aku itu ngambilnya 10.000. Dan untuk telur juga itu tadi aku beli setengah kilo itu harganya tuh 14.000 ya bun. Dan ini untuk food containernya udah aku tutup-tutupin semua, dan ini tinggal aku masukin ke freezer, dan yang ditaruh di chiller itu hanya telur dan juga tempe gitu ya, dan juga ikan asin. Dan alhamdulillah ini sudah selesai, dan ini tuh insya Allah udah pasti cukup untuk keluarga aku. Dan ini untuk sayurannya ini aku juga mau tutup-tutupin ya teman-teman. Dan ini juga masih ada sisaan labu siam, ternyata aku lihat di kulkas ini masih ada 2, dan ini tuh masih bagus gitu ya. Aku tuh tinggal lap-lap food containernya aja. Dan ini aku juga mau rapihin gimana caranya ini tuh supaya muat di 2 food container, karena food container aku tuh udah habis. Ini tuh nggak tahu pada kemana, nggak tahu, kayaknya itu pada pecah sama pak suami gitu ya teman-teman.
karena pas suami tuh kalau ngambil sayuran di kulkas itu dengan sekuat tenaga, dan sudah pasti entah itu tutupnya yang rusak ataupun juga food kontainernya yang belah. Entahlah pas suami ngambilnya kayak gimana, aku pun juga bingung. Dan ini aku juga bingung ini cara nyimpennya gimana supaya muat. Dan itu aku usahain itu sampai muat ya teman-teman. Kita percepat aja untuk proses tutup food kontainernya ya teman-teman, biar nggak terlalu lama. Dan alhamdulillah ini sudah selesai untuk tutup-tutupnya, dan ini aku lap-lap sedikit biar enggak basah. Dan ini udah aku simpan-simpan di kulkas aku yang kecil kayak gini ya. Ini tuh muat untuk nyimpen stok makanan aku 2 minggu ke depan. Ini tuh aku juga punya cabe yang udah aku blender gitu ya. Ini ada tempe sisaan di minggu kemarin juga masih ada, dan itu tempe yang tadi. Dan ini untuk persayurannya, alhamdulillah ini tuh surga emak-emak banget ya bun. Udah rapi, udah bersih, dan udah komplit juga, jadi nggak bingung-bingung dan nggak susah-susah untuk masak ya teman-teman. Dan di sebelah sini tuh ada kayak bumbu-bumbu yang udah aku buat. Jangan salpok sama labelnya itu bekas, tempat bumbu itunya belum aku copot. Dan di situ juga ada kayu manis, dan ini juga semuanya itu bumbu-bumbu yang sudah aku blender halus dan tinggal aku pakai. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman dan bunda-bunda semua yang sudah nonton video aku sampai habis. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Aku akhiri videonya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain video.